like, comment, and subscribe. Halo penonton, semoga sehat selalu kalian semua. Dan balik lagi bersama gue yang akan kembali mereview film secara singkat. Untuk kali ini gue pengen mereview film horor Indonesia yang sebenarnya gue gak ada niatan untuk nonton sama sekali. Tapi karena gue ingin berkontribusi untuk perkembangan industri film dan bioskop di tengah pandemi, akhirnya gue nonton film ini. Film ini berjudul Titisan Setan Chapter 2. Wadidaw. Film ini dibintangi oleh Jeff Smith sebagai Rico. Terus ada mantan gue Stevie Zamora, Canda Mantan, sebagai Sinta. Dan ada komika Ananta Rispo sebagai Boim. Ada Maura Gabriela sebagai Dinda. Terus ada Brian Andrew, gue lupa perannya antara Andi dan Doni, sering ketukar. Dan terakhir ada Egy Fedli juga sebagai guru spiritualnya Boim. Untuk sinopsisnya, bercerita tentang Rico, penjahit terkenal dan ganteng pula di daerahnya. Suatu malam dia bertemu dengan gadis misterius yang memesan untuk dibuatkan gaun malam. Gadis itu bernama Sinta, which is Stevie Zamora. Rico menjanjikan dalam waktu 3 hari gaun itu akan selesai dibuat. Tapi setelah malam itu, satu persatu sahabat Rico menghilang. Dan cuma baju sama tetesan darahnya aja yang tersisa. Mayatnya hilang aja gitu, hilang gak ketahuan kemana. Gimana? Udah serem belum sinopsisnya? Titisan Setan Chapter 2. By the way, ini sequel atau bukan sih? Dari film Titisan Setan yang rilis di tahun 2018 itu. Gue ngeraguin bukan sequel karena gak ada kesinambungan ceritanya sama sekali. Terus kalau emang bukan sequel, kenapa dikasih embel-embel chapter 2 di judulnya? Bodo amat lah. Yang jelas setelah nonton Titisan Setan Chapter 2, gue ngerasa ini film punya potensi untuk jadi film horor komedi yang dibumbui esek-esek. Ada beberapa adegan yang mancing untuk mengarah ke situ, kayak pas ngukur badan di tengah hutan. Iya, di tengah hutan, malam-malam, tengah malam, gila kan? Kalau dari unsur komedinya udah ada Ananta Rispo yang isi dialog-dialog yang lumayan lucu. Film ini disutradarai oleh Agusti Tanjung. Masih memakai formula yang sama dengan menggunakan jump scare buat nakutin-nakutin penonton. Kenapa formula tersebut masih pakem bertahan dipakai? Karena emang rata-rata penonton horor Indonesia demen diperlakukan demikian. Dan gue ngerasa ada pengulangan konsep. Karena rasa yang ditawarkan film ini kayak film-film horor 10 tahun yang lalu. Saat gue duduk di bangku bioskop itu kayak ngerasa balik ke tahun 2010 kalau nggak salah ya. Tahun-tahun segituan. Dan dari awal film mulai aja penampakan setannya udah diliatin. Ini feeling gue bakal gak karuan ceritanya. Belum apa-apa udah liatin setannya. Bener aja terbukti. Sedikit spoiler, ada adegan dimana teman-temannya Rico udah ngingetin Rico untuk ninggalin cewek yang lagi dekat sama dia. Maksudnya si Sinta. Tapi Rico kayak gak percaya gitu kan. Gue juga mikirnya si Stevie Zamora ini yang memeranin Sinta itu setannya. Karena banyak hal-hal aneh aja gitu. Contohnya yang dia gak mau ke tempat rame. Terus dia juga suka banget kegelapan, kan aneh banget ya. Si penulis ini maksudnya pengen ngecoh penonton, karena ternyata sosok Sinta itu cuma seorang wartawan, which is manusia asli, bukan setan. Tapi pada akhirnya si penulis blunder karena ya nggak tahu gimana ceritanya. Tahu-tahu dia bisa kenal sama guru spiritualnya Boim yang diperankan oleh Egy Fedli. Terus kenapa dia harus terlibat dalam konflik juga nggak dijelasin secara gamblang. Hal aneh lainnya pas si karakter Doni hilang. Itu juga aneh juga tuh. Karena adanya si Dinda ini santai aja gitu, nggak lapor polisi, nggak ada usaha lebih cepat buat nyari abangnya. Yang paling aneh, scene intro di awal film sama sekali nggak ada korelasi cerita sebab musabab si hantu menjadi gentayangan. Untuk kualitas aktingnya, Stevie Zamora menurut gue udah agak mendingan si aktingnya ya dari sebelum-sebelumnya. Udah bisa membangun karakternya pelan-pelan. Jeff Smith masih gitu-gitu aja. Terus ada pendatang baru tuh yang meranin Doni, Dinda, dan Andi. Mungkin udah pernah main di FTV kali ya mungkin, karena gue baru ngeliat dia main film. Aktingnya juga B aja mereka. Egy Fedli itu yang paling mencolok. Egy Fedli tuh bagus aktingnya.
Dia main film apa aja cocok, aktingnya tetap bagus. Cuma kadang skripnya yang nggak mendukung. Dan menurut gue man of the match-nya karakternya itu si Boim yang diperanin Ananta Rispo. Dia jadi penyelamat cacatnya dialog pemeran lainnya. Menurut gue jokesnya efektif buat menghibur penonton. Oke, untuk kalian yang udah nonton film ini, what do you think about this movie? Pasti ada beberapa yang udah nonton, ada yang belum juga sih. Secara keseluruhan nggak ada yang istimewa lah, masih pakai formula yang sama. Malah menurut gue sih film ini terlambat ya. Seharusnya rilisnya tuh di tahun 2010-an lah, medio tahun 2010-an gitulah. Untuk skornya, film Titisan Setan Chapter 2 gue memberikan skor 4/10. Sekali lagi terima kasih telah menonton. Sebelum video gue akhiri, alangkah baiknya di subscribe terlebih dahulu biar gue tambah semangat bikin review singkat ke depannya, dan tulis di kritik di kolom komentar biar gue tahu apa kekurangan dari konten review film ini. And see you next video. Bye.